Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Ini membicarakan nasib bab riddah. Bab riddah itu bab murtad. Al-qala atau mengucapkan siapa orang fil maksi di dalam mengambil harta yang tidak sah. Bil maksi itu mengambil harta yang tidak sah, mengambil harta orang lain yang tidak sah. Bil maksi itu mengambil harta orang lain yang tidak sah. Wa nahwih dan sepadannya. Inau sesungguhnya maksi itu hakkus sultan. Itu adalah haknya pejabat. Mu'taqidan halim meyakini anal sungguhnya maksi itu hakun, itu hak. Ini berkaitan terhadap hukum, kan ini berkaitan hukum. Jadi hukum itu gini, jadi dalam akidah itu gini. Jadi kalau seseorang itu mempunyai akidah, pandangan menghalalkan perkara yang haram, maka hukumnya apa? Menghalalkan perkara yang haram, hukumnya mengharamkan perkara yang halal, hukumnya mengharamkan perkara halal, hukumnya murtad. Jadi murtad itu adalah kamu berani-berani menghalalkan perkara yang haram, menghalalkan. Seperti maksi itu artinya kamu mengambil miliknya orang lain tanpa tidak sah, ya. Misalnya kamu sebagai seorang pejabat, wah ini pejabat, kamu ini umpamanya menangani kasus, pejabat kamu menangani kasusnya ini, paham ya? Misalnya kasusnya ini polisi yang nangani. Si fulan ini kasusnya adalah karena ketika dia berkendara tidak pakai helm. Terus disidang. Jenderal, kenapa kamu begini? Kamu dihukum. Terus dia tengok-tengok jalan. Itu kamu punya rumah ya? Ya. Rumah kamu saya sita. Oh. Rumahnya disita. Loh, apa urusannya? Ini kan urusannya helm ya. Urusannya lo kok mengambil hal-hal yang lain. Apa itu rumahnya mau disita, tanahnya mau disita. Terus kamu pakai jam tangan kamu apa? Berapa itu harganya? Murah ini Pak polisi, murah. Berapa? Saya beli dulu itu cuma 2 miliar. Misal kamu saya sita, kamu gara-gara punya masalahnya kamu karena tidak pakai apa urusannya? Iya, paham. Jadi itu maksud itu mengambil harta orang lain yang tidak sah, paham ya? Nah ini dia punya pandangan gini. Oh kalau seorang pejabat tidak apa-apa, seorang pejabat kalau ngambil begitu hukumnya sah saja. Tidak boleh. Jadi harus proporsional karena harus sesuai dengan hukumnya. Hukum peraturannya, misalnya kalau orang melanggar tidak pakai helm, hukumnya adalah harus bayar denda sekian ratus ribu, kan gitu saja. Apa urusannya kamu dengan jam tangan yang 2 miliar? Ada santri yang punya jam tangan 2 miliar harganya? Ada? Masya Allah, jam tangannya 2 miliar. Terus cincinnya karena cincin dari permata yang Masya Allah harganya. Berapa kau punya cincin? Cincin itu cuma berapa Pak? Cuma 500 juta ini. Wow, ini 500 juta. Saya sita gara-gara kau punya masalah tidak pakai helm di jalan raya. Ya apa urusannya? Paham? Itu namanya maksi ya Mak. Terus wanahwi dan sepadannya itu apa itu? Waman dan barang siapa lah bisa memakai siapa orang zayyal apa itu zayya kafirin
pada apa itu aksesorisnya orang kafir, pakaian atau aksesorisnya orang kafir. Mailan karena condong lidini pada agamanya kafir. Ini juga menyebabkan menjadi murtad. Ya, kamu suka memakai, misalnya kalau orang Yahudi itu suka memakai pakaian yang misalnya seperti ini. Terus kalau pakai seperti itu karena condong dengan Yahudi. Nah ini menjadikan murtad kan. Jangan ikut-ikut. Kalau dalam hadis yang umum gini, man tasabbaha biqaumin fahuwa min, barang siapa menyerupai orang lain maka dia golongan itu. Kalau orang menyerupai orang lain maka golongan orang itu, gitu loh. Paham apa paham? Jadi misalnya kalau orang-orang nakal, anak-anak nakal itu biasanya gayanya itu punya ciri khas sendiri. Rambutnya di sini dipelontos, ya. Terus di sini kasih panjang banget gitu ya. Itu bergaya apa namanya? Pang. Mau apa gaya pang. Terus hidungnya dikasih apa itu? Punya cincin taruh di hidungnya sini. Ya, di sini cincin akik paruh sini ada 4, di sini 4. Kurang tempat lagi, di sini ditusuk lagi kasih apa macam-macam. Itu kamu bergaya gitu. Itu ya kamu kelompoknya dia. Seakidah dengan ya gitu loh, paham ya? Jadi jangan gaya itu juga, kita itu harus apa itu, kita ini orang Islam sudah punya budaya. Kenapa tidak pede terhadap budaya kita? Negara-negara yang pede terhadap budayanya itu maju kelihatan. Jangan kita ikut-ikutan budaya-budaya yang tidak budaya kita. Misalnya orang Jepang. Orang Jepang itu bangga punya pakaian bergaya apa itu tradisional Jepang. Mereka bangga, gitu loh. Orang di India bangga, orang Arab itu. Loh kita ini nggak jelas, kok ikut-ikutan? Kita biasa-biasa saja gitu. Ya, jangan sampai melanggar apa terlalu ikut-ikutan dengan budaya orang lain. Santri atau orang Islam kok bergaya pang, bergaya apa itu tadi? Hah? Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Terus yang berikutnya lagi, apalagi ini berkaitan terhadap masalah agama, apalagi berkaitan masalah pakaian agama. Al-Dallala atau menyesatkan siapa orang al-ummata pada umat. Hati-hati, sesat kamu, neraka kamu, hati-hati. Ini banyak yang terjadi. Banyak terjadi menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain, memusyrikkan orang lain. Hadis Nabi gini, barang siapa orang kok menghukumi kafir, maka hukum itu pasti jatuh di antara keduanya. Kalau memang dia kafir, maka dia kafir. Kalau dia tidak, berarti kembali kepada yang menghukumi. Hati-hati. Jadi kalau kamu mengkafirkan orang lain, padahal dia tidak kafir menurut Allah, hukum itu kembali kepada diri kamu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Al-Sabba atau mencaci siapa orang as-Syekhaini pada dua orang tua, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Kamu mencaci Abu Bakar dan Umar, menjadi murtad kamu daripada Islam. Awil Hasan wal Husain, atau kamu mencaci Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah SAW. Waman dan barang siapa kila diucapkan lahu pada mal iman, jika umpamanya diucapkan waman dan barang siapa kila diucapkan lahu pada seseorang ya mal iman, nah itu apa iman itu iman? Maka dia mengucapkan la adri, saya tidak tahu, istighfafan dengan meremehkan. Kalau ditanya apa itu iman, bahasa mungkin bahasa Quran aja lah, saya tidak tahu, atau bahasa gaulnya sekarang, apa itu iman? Epentah.
Kamu meremehkan, murtad kamu daripada Islam. Bahasa kalau gampang epen ya. Nah, iya apa itu? Iman kok, iman itu percaya. Al iman itu adalah ya makna daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Terus yang kedua istighfar dan meremehkan. Au alasta musliman, atau dikatakan au itu atau alasta, apakah tidak siapa kamu musliman orang Islam, atau bahasanya bukankah kamu orang Islam. Alasta, apakah tidak siapa kamu musliman itu orang Islam. Waqala, maka berkata siapa orang, la tidak, sengaja, amdan alih bersengaja. Ini menyebabkan dirinya murtad daripada Islam. Atau lima lam ta'mur bil ma'ruf. Lima karena apa? Lima itu artinya karena apa? Lima atau karena apa? Lam ta'mur, tidak perintah siapa kamu bil ma'ruf, dengan perkara yang baik. Waqal, maka berkata orang, mali bihadzal fudul. Ma itu apa? Li itu tetap bagi saya. Bihadzal fudul, dengan ini apa itu berlebihan bicara. Mali bihadzal fudul, ma itu apakah li bagiku, bihadzal fudul, dengan ini kelebihan bicara. Jadi Masya Allah, hati-hati ya. Kenapa ente tidak mau amar ma'ruf nahi munkar? Untuk apa bicara saya itu? Untuk apa saya ngomong-ngomong begitu, ceramah-ceramah gitu tuh? Untuk apa mulut saya berbicara seperti itu? Artinya kamu meremehkan. Kenapa kamu tidak amar ma'ruf? Untuk apa? Mulut saya kok bicara saya itu untuk bicara masalah yang tidak ada manfaatkan. Untuk apa? Gitu loh. Kamu berarti meremehkan. Ini juga bisa dalam artian gerakan juga. Santri. Kamu santri? Betul. Nurul Anwar? Betul. Kenapa begitu kau pulang dari mondok diam saja 1000 bahasa, tidak mau khidmat di tengah masyarakat, bantu ngajar ngaji, bantu amar ma'ruf nahi munkar, semampu kamu, kau diam 1000 bahasa, main HP saja sampai mata kamu lepas dari lubangnya itu, main HP saja. Untuk apa kamu? Dia bilang, memangnya atau bahasa akhir penkah murtad kamu daripada Islam. Hati-hati, Insya Allah. Ini saya ini membaca kitab ini, ya Allah, ini kita disuruh introspeksi betul-betul dengan baca kitab. Betul ya? Ini betul. Kalau di Islam Taufik itu sedikit saja. Ini di sini sampai dijabarkan hal-hal yang semacam ini di dalam kitab Irsyadul Ibad. Maka saya mengharapkan ini santri harus belajar betul-betul. Dan kalau bisa dibaca, ini kitab ini dibaca, ya, santri belajar betul-betul, dibaca, supaya kamu itu termasuk bagian daripada termasuk bagian daripada orang-orang yang anfa'uhum lin nas. Masya Allah, baca. Yang menjadi muskilat kabir sekarang ini, ustaz orang itu ngaji, masalah besarnya ustaz tidak bisa masalah apa enggak? Masalah ceramah kesana kemari Irsyadul Ibad dan bisa baca. Lucu apa lucu itu? Harus bisa baca. Makanya kalau misalnya harus ustaz itu harus lolos fit and proper test, ya. Harus bisa nahwu dasar, sorof dasar, fikih, tauhid, tasawuf,
irsadul ibad, nasul ibad, dasar sudah harus bisa. Itu baru yang diharapkan. Jangan sampai penceramah sama yang diceramai, ngalim lebih ngalim orang yang diceramai. Lucu apa lucu? Lucu apa lucu? Yang diceramai lebih ngalim, lebih paham, dia bicara. Pak Ustaz, lulusan pondok pesantren Nurul Anwar yang akan mengisi ceramah pada malam hari ini, menyampaikan tentang hukumnya bersuci. Ini jamaahnya lebih ngalim, masalah ilmunya bersuci, ilmu tahar, atau ilmu tentang kaitan nuzulul Quran, atau tentang ilmu fikih, atau tentang ilmu tasawuf. Ternyata dia membicarakan yang tidak jelas masalah keilmuannya tentang masalah itu. Lucu apa lucu? Ini jamaah ini guru-guru matematika semuanya, guru matematika semuanya. Yang ngajar, yang mau ceramah ini ternyata baru TK, mau berbicara memaparkan tentang matematika. Kira-kira ditertawain apa enggak sama jamaahnya? Yang ini semuanya adalah apa itu lulusannya sarjana matematika. Yang anak tamat SD mau memaparkan tentang matematika. Lucu apa lucu? Masya Allah, saya mau menggambarkan seperti itu. Jadi idealnya yang memberi ceramah ya harus lebih paham terhadap masalah itu dibandingkan jamaahnya mesti. Dan ini bisa apa itu terlaksana jika memang apa itu fit and pro. Itu kalau memang berlaku seperti pejabat-pejabat negara itu, ya. Ya Allah, ya Rabbi subhanallah. Terus yang berikutnya lagi. Terus mana namanya? Malih ba'dal hukm. Aqallim atau diucapkan. Aqallim atfarak. Aqallim atau memotonglah siapa kamu. Atfaraka pada kuku kamu. Bahwa maka utawi taklim, bahwa maka utawi memotong kuku sunnatun itu sunnah. Potong kuku kamu yang panjang-panjang itu loh, kayak kucing itu potong, jangan terlalu gerau-gerau sembarang-sembarang ya. Faqala maka berkata siapa orang istihzaan dengan mentertawakan, meremehkan dia dengan kata-kata itu, la af'al, tidak akan mengerjakan siapa saya. Wa ingkana walaupun ada apa motong kuku sunnatun, sunnatan itu sunnah. Tidak akan saya potong kuku, walaupun motong kuku itu sunnah. Saya mau jadi orang yang terkenal sebab apa itu tangan apa kuku panjang kayak kucing. Waman dan barang siapa kalau mengucapkan siapa orang limuhau kolin pada orang yang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Al hauqalatu utawi hauqalah utawi ucapan la haula wala quwwata illa billah, la tugni itu tidak bisa mencukupi hauqalah minju daripada lapar. Ini adalah apa ucapan la haula wala quwwata illa billah, itu tidak bisa mengenyangkan kamu. Ini adalah meremehkan dengan kata-kata itu, meremehkan kata-kata itu. Ini tidak boleh macam-macam gini. Aliman atau bagi seseorang sammat yang mengucapkan sammata, aliman bagi sammata yang mengucapkan tasmid, alhamdulillah itu loh maksudnya. Kabiran yang besar, sammata mengucapkan tasmid siapa orang kabiran yang besar, yarhamukallah, yarhamukallah mengucapkan kata yarhamukallah. Apa itu? Kemudian mengucapkan apa setelah bersin, terus kemudian jawab yarhamukallah. Kita mengucapkan alhamdulillah, ya yarhamukallah. La taqul hakadha. La taqul jangan mengucapkan siapa kamu hakadha seperti ini.
al-muslimah pada orang Islam zulman itu zalim. Ahsan tak bagus siapa kamu? Aulizau jadi atau pada istrinya orang? Hah? Oh iya. Oh, latakul hakata. Qasidan kali bertujuan atau sesungguhnya apa ini? Sesungguhnya qasidan kali menuju sesungguhnya kata-kata itu ghaniun tidak dibutuhkan sesungguhnya orang ghaniun itu tidak dibutuhkan rahmah daripada kasih sayang. Ajal atau lebih agung min ayyuqal daripada diucapkan lahu pada orang apa zalika itu tuh yarhamukallah. Aliman atau pada seorang fa'ala yang mengerjakan orang qabihan pada yang jelek syar'an pada menurut syariat kakot lisarit seperti membunuh orang yang mencuri wador bil muslim dan membunuh orang Islam zulman halil zalim ahsan tak baguskan. Jadi kamu membunuh orang apa itu mengerjakan kakot lisarit wador bil muslim itu katakan baguskan. Itu namanya tidak boleh. Kita harus katakan innalillahi wa inna ilaihi Zaujati atau dia mengucapkan pada istrinya anti atau kamu perempuan ahabu lebih saya cintai ilayya pada diri saya minallahi daripada Allah wa rasulihi dan utusannya Allah wa arada dan mengendaki siapa orang mahabbat ta'zim pada mahabbah pengagungan lal mail tidak kepada kecondongannya auli muslimin atau pada orang Islam auli muslimin atau kepada dia mengucapkan ya kafir wahai orang kafir bila ta'wilin dengan tanpa ta'wil. Ini kamu mengucapkan begitu menyebabkan orang kafir. Auda meninggalkanlah siapa kamu al-ibadah pada beribadah. Az-zahirata sa'an pada zahirnya keadaan. Fi amalil asrar di dalam amalnya rahasia-rahasia. Waman dan barang siapa kala mengucapkan siapa orang inau sesungguhnya man yuhi diberikan wahyu siapa man yuhi diberikan wahyu siapa man ilai kepadamu. Dia mengatakan bahwa dirinya dapat wahyu. Ini mutad itu Islam. Wa ilam yada dan walaupun tidak mengaku siapa orang nubuwatan pada menjadi nabi. Au innahu atau sesungguhnya man yadkhulu bisa masuk siapa man al jannata pada surga wa ya'kulu dan makan siapa orang min simariha daripada buah-buahnya surga wa yu'aniku dan merangkul siapa orang al-qura pada bidadari qabla mauti sebelum matinya orang. Jadi dirinya mengatakan saya pernah masuk surga, saya pernah makan buah-buahnya surga, saya pernah ngerangkuli bidadari surga sebelum dirinya mati. Jadi surga itu dipersiapkan bagi orang yang sudah mati, ya. Surga itu disiapkan bagi orang yang sudah mati. Kalau sebelum mati tidak bisa. Tapi dirinya mengatakan enggak, saya sebelum mati saya sudah pernah jalan-jalan ke surga. Saya pernah makan nikmat-nikmat surga. Saya pernah ngerangkuli bidadari. Padahal dirinya belum mati. Manusia itu terkungkung, ya. Manusia ini terkungkung oleh rohaniah kita ini masih terkungkung dengan jasad kita. Jasad kita inilah yang menyebabkan kita masih belum berjumpa dengan Allah. Kita masih belum bisa masuk ke surga karena masih ada badan. Kalau orang kita lepas dari badan, baru kemudian layak untuk masuk surga. Nah, jadi badan, kalau orang itu sudah lepas daripada badannya,
baru layak masuk surga. Surga yang luar biasa indahnya. Jadi orang itu, jadi yang benar ya, jadi orang yang soleh soleha itu alam rahim itu ya seperti itu, alam rahim, walaupun tempatnya logikanya sempit, tapi tidak ada orang merasa kesempitan di alam rahim. Kau pernah merasa kesempitan? Aduh mak, dulu saya itu rasanya kok sempit sekali tempatnya tuh mak. Ada yang pernah? Itulah masya Allah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahim, di dalam rahim itu tidak merasa sempit. Ketika kamu di alam dunia kayaknya luas ya, lebih luas daripada alam rahim. Betul apa benar? Alam dunia kayaknya luas. Kau bisa jalan-jalan sampai capek, mulai jalan kaki dari Bumbu sampai Arso, kaki capek apa enggak? Nah, dari Bumbu ke Arso balik lagi, setelah itu balik lagi, capek apa enggak? Capek. Begitu luasnya dunia ini. Tapi di alam barzah lebih luas lagi. Di alam dimensi itu lebih luas lagi. Di alam akhirat lebih luas lagi. Makanya masya Allah, yang penting baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja itulah yang dunia menjadi sempit. Kalau di dunia ini luas, tapi kamu punya kasus masuk penjara, jadi dunia kamu sempit apa tidak? Sempit karena kamu di penjara. Betul apa betul? Di alam barzah itu juga ada yang kesempitan. Kau udah bisa kemana-mana, udah bisa kemana-mana. Sebab apa? Kamu sedang dihajar terus oleh malaikat karena masalah kamu banyak, ya. Karena masalah kamu banyak, ya. Apalagi di akhirat mestinya luas. Nikmat di alam surga itu nikmatnya luar biasa. Kita semuanya ini nenek moyang kita ini dari surga. Nenek moyang kita Adam, Hawa dari surga. Kita mesti harus bisa kembali ke sana. Tapi karena masalah kamu tidak bisa menikmati fasilitas itu yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu masuk neraka. Di akhirat ada neraka, di alam barzah ada siksaan malaikat, di dunia ada penjara. Paham apa paham? Di dunia ada penjara yang bikin sempit dunia kamu. Di alam barzah ada siksaan para malaikat, di akhirat ada neraka. Yang naudzubillah, summa naudzubillah, summa naudzubillah, summa naudzubillah ila akhirih adalah di dunia penjara, di alam barzah digebui malaikat, di akhirat masuk neraka. Kapan enake? Ya, lah apa itu masya apa naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai nggak ono nikmate blas. Di dunia digebui polisi, di alam barzah digebui malaikat, di akhirat digecek di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Kapan enake? Ya. Bentuk kamu itu kayak apa? Ya. Bentuk kamu di dunia digecek-gecek sama polisi. Orang kalau di penjara itu enak enggak sih? Apalagi pesakitan polisi. Pesakitan. Kamu ya. Kamu ini enggak Pak polisi. Ya paling-paling itulah ya. Paling-paling hidung kamu bocor begitu aja ya. Ya enggak? Ditendang sama Pak polisi. Betul apa betul? Kamu jadi tendang sama Pak. Ya, gitu ada yang suka tendang-tendang begitu kalian. Ada yang menjadi polisi begini. Ya artinya apa? Karena kamu punya masalah. Ya, jangan sampai kembali lagi. Jangan sampai hidupmu kau bikin sempit. Dunia kamu, barzah kamu, akhirat kamu. Itu karena perbuatan kamu. Baik tuh? Ya Allah, naudzubillah subhanallah kalau seperti itu ya. Itu namanya apa itu? Sudah jatuh ketimpa apa istilahnya? Jatuh ketimpa tangga. Sudah jatuh ketimpa tangga, habis itu ketimpa granat. Naudzubillah subhanallah. Wis jatuh itu sakit apa tidak?
Begitu jatuh, tangganya apa itu menimpa diri kamu. Sakit apa tidak? Habis itu granat di atas itu sak karton tiba meletus semua sama kamu. Alhamdulillah subhanallah. Jatuh tertimpa tangga, ketimpa granat. Ya Allah. Tukang direk Maya. Inna nubuah atau sesungguhnya kenabian itu muktasabah itu bisa dicari. Wah, dia punya anggapan begitu. Nabi itu bisa dicari. Enggak, Nabi itu perintahnya apa? Kehendaknya Allah. Inna martabata atau sesungguhnya martabatnya nubuah tunalu itu bisa didapatkan di sofail qalbi dengan bersihnya hati. Enggak bisa, Nabi itu sudah keputusannya Allah. Nabi Rasul keputusannya Allah. In sodakot atau jika membenarkan siapa orang al-anbiya pada para nabi-nabi fima di dalam perkara qaul yang mengucapkan siapa mereka kepada najauna maka selamat siapa kami. Wallahi demi Allah. Allah atau Allah Allah utawi Allah ya'lamu mengetahui siapa Allah anni sesungguhnya saya fa'altu mengerjakan saya kaza seperti ini. Wahwa dan utaiman kazibun itu bohong di dalam fi'lu apa pekerjaannya. Dia mengatakan Allah tahu apa yang saya, padahal dia bohong. Itu berarti melecehkan Allah, melecehkan Allah. Mutirna atau diberi hujan siapa kami binajmi kaza dengan apa itu bintang ini. Murid dan halim menghendaki anna lin najmi sesungguhnya bagi apa itu bintang taksiron itu punya asar di dalam motor. Ini adalah main-main, kata-kata main-main ini. Tidak boleh seperti ini. Waman dan barang siapa qala mengucapkan siapa man inna nabiyyana sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada siapa rasul aswad itu kulitnya hitam. Wah, kurang ajar. Rasulullah kok di kulit hitam. Tidak boleh begitu. Karena sejarahnya Rasulullah bukan berkulit hitam. Ya, paham. Laisa tidak ada siapa Nabi Muhammad di Quraisy itu bukan suku Quraisy. Arabi atau bukan apa orang Arab. Insin itu bukan dari manusia, tapi jenis jin. Wah, itu namanya bikin musyrik. La adwi atau tidak tahu siapa saya. Ahwa apakah Muhammad apakah utawi Nabi Muhammad alladzi yang bu'isa yang diutus siapa lagi di Makkah di kota Mekah mata atau meninggal siapa Muhammad bil Madinah kota Mekah. Saya tidak tahu apakah dia benarkah dia diutus di kota Mekah, benarkah Nabi Muhammad dimakamkan di Madinah. Itu Masya Allah. A'adha semoga melindungi kepada kita siapa Allah minal kufri daripada kekafiran wahamana dan melindungi siapa Allah kepada kami wahama dan semoga melindungi siapa Allah wahama dan semoga melindungi siapa Allah kepada kami mimma dari perkara yajri yang menarik apa ma'ilahi kepada kufur mimma dari perkara yajri yang berjalan ya apa ma'ilahi kepada kufur wallahu al-fatihah.